Meski sudah ada ilmu pengetahuan dan studi yang mencoba membuktikan kejadian ini masih menjadi sebuah misteri yang belum dapat dipecahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, selamat datang lagi di channel YouTube gue. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas apapun. Di video kali ini gue akan membahas tentang kompilasi cerita horor atau disingkat kolor. Jadi di segmen kolor ini, buat yang belum tahu, gue akan menceritakan cerita-cerita atau mitos-mitos yang berkembang di masyarakat tentang berbagai macam cerita atau berbagai macam kisah horor yang ada di berbagai daerah. Dan di cerita kali ini gue akan membahas tentang cerita horor di Gunung Salak. Siapa sih yang tidak kenal dengan Gunung Salak? Kamu yang berada di Pulau Jawa, khususnya Jakarta dan Jawa Barat, pastinya tahu tentang gunung yang menjulang sangat indah ini. Secara administratif, Gunung Salak masuk ke dalam dua wilayah, yaitu Bogor dan Sukabumi. Walau memiliki nama yang terdengar mirip seperti buah, ternyata Gunung Salak tidak punya hubungannya sama sekali dengan buah salak. Ya, nama salak yang disematkan pada gunung di kawasan Jawa Barat ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Salaka, yang berarti perak. Sehingga nama Gunung Salak dapat diartikan sebagai Gunung Perak. Menurut kepercayaan Sunda, Gunung Salak dianggap sebagai salah satu gunung yang suci karena menjadi tempat menghilangnya Prabu Siliwangi, pendiri kerajaan Pajajaran, sekaligus lokasi turun dan bersemayamnya para Batara dari Kayangan. Menyimpan sejumlah destinasi unik dan menawan khas gunung tropis, Gunung Salak ternyata tak lepas dari predikat angker. Bukan hanya karena Gunung Salak menjadi lokasi jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 yang menewaskan 45 orang pada tahun 2012 silam, tetapi juga karena berbagai cerita yang datang dari pendaki maupun penduduk setempat. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang cerita horor di Gunung Salak, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu channel ini untuk menunjukkan dukungan kalian terhadap channel ini dan agar channel ini semakin berkembang. Gue hitung sampai 3 untuk kalian semua subscribe channel ini. 1, 2, 3. Ya, terima kasih yang udah subscribe channel ini. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Kisah-kisah horor di Gunung Salak yang memiliki ketinggian 2211 meter di atas permukaan laut ini hadir mengalir dan menjadi sekelumit kisah horor yang terdengar atau yang heboh di masyarakat. Mulai dari cerita tentang nenek rental berusia sekitar 80 tahunan yang tinggal di sisi tebing, suara wanita yang menjerit minta tolong di kawasan jatuhnya pesawat Sukhoi, hingga suara gamelan yang mengalun di tengah gunung menjadi sedikit cerita dari berbagai kisah yang dituturkan terkait betapa angkernya Gunung Salak. Selain itu masih ada lagi kisah seram lainnya, misalnya saja para pendaki yang hilang saat mendaki, binatang gaib yang berukuran sangat besar yang entah muncul dari mana, dan misteri puncak Manik. Manik merupakan nama salah satu puncak dari 4 puncak Gunung Salak yang dipercaya menjadi kawasan kerajaan gaib Pajajaran. Dipercaya menjadi lokasi berkumpulnya makhluk gaib, Puncak Manik kerap kali ditutupi kabut tebal yang datang secara tiba-tiba atau angin yang berhembus dengan kencangnya yang datang entah dari mana. Hal itu ternyata tak ditampik oleh Graziella Ledisina, salah seorang anggota komunitas Katolik yang sering menjadikan Gunung Salak sebagai salah satu lokasi makrop
atau malam keakraban. Alasan dipilihnya Gunung Salak sebagai venue acara kemahasiswaan tersebut adalah karena lokasinya yang tidak terlalu jauh dari kota Jakarta dan juga trek campingnya yang tidak begitu sulit. Selain itu, karena sudah langganan, ia dan teman-temannya juga sering diberikan harga spesial oleh para ranger yang berjaga di sana. Kala itu ia tengah mengadakan makrab atau malam keakraban bersama anggota komunitas muda Katolik kampusnya. Pada saat acara jurit malam, ia bertugas untuk menjaga salah satu pos di tengah-tengah trek. Sebelum acara dimulai, sebenarnya ia dan beberapa temannya sudah memiliki perasaan tidak enak. Hanya saja perasaan itu ditepisnya, apalagi karena acara berkemah dan jurit malam di Gunung Salak itu bukan yang pertama kali bagi mereka, jadi mereka tidak begitu was-was dan tidak begitu panik. Segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Sampai tiba-tiba ia mendapatkan laporan dari temannya yang juga berjaga melalui HT. Nah, jadi di setiap pos itu masing-masing regu, masing-masing mungkin penjaga itu megang HT. Setelah sekitar sejam si lady ini berjaga, temannya yang ada di pos depan itu bilang lewat HT kalau dia dengar lagu Sunda. Padahal tuh malam jurit malam itu baru dimulai pukul jam 12 sampai dengan jam 5 pagi. Nah, dia bilang 10 menitan yang lalu ada yang dengung lagu Sunda di belakang gue, kata temennya itu. Suaranya tuh pas banget di kuping gue banget, tapi yang lain tuh kayak malah nanggepinnya kayak bercanda gitu. Tak cuma sampai di sini, selang beberapa jam, temannya yang berjaga satu pos dengan lady pun berkata bahwa ia melihat sesuatu yang bergerak dari balik kamar mandi. Berusaha meyakinkan dan memberanikan diri, lady pun menepis kembali perkataan temannya. Sampai dengan pada akhirnya ia mendapat kabar bahwa ada satu grup jurit malam yang berjalan keluar jalur dan masuk ke hutan yang paling dalam. Lady dan teman-temannya pun berusaha mencari bantuan dengan menghubungi ranger yang bertugas di Gunung Salak. Untungnya rombongan tersebut masih bisa ditemukan karena mereka belum berjalan terlalu jauh. Saat ditanya alasan grup itu keluar jalur trekking, mereka menuturkan bahwa ada orang lain yang mengajak mereka untuk berjalan ke arah yang berbeda. Waktu ditanya alasannya, mereka bilang kalau ada temannya yang bernama Iman yang mengajak mereka berjalan ke arah yang berbeda. Karena pada saat itu rombongan yang hampir tersesat itu tidak melihat jelas arah panah penunjuk jalurnya. Sayangnya di tengah jalan Iman malah menghilang. Padahal sebenarnya Iman pada saat itu tidak ikut menjaga pos jurit malam. Dia bertugas untuk menjaga kemah agar tidak dimasuki oleh hewan buas. Menyerupai Iman. Sejak saat itu kita stop rangkaian acara jurit malam atas alasan keamanan. Kata rangernya yang bertugas juga kita lebih baik bubar, kata si lady kepada teman-temannya. Ia juga menambahkan bahwa kejadian-kejadian ganjil tersebut tidak hanya berhenti sampai di situ. Keesokan malamnya saat sedang menikmati malam terakhir makrab bersama dengan teman-temannya, hal aneh kembali muncul menerpa dia. Waktu malam terakhir makrab tuh pas lagi asik-asiknya bernyanyi bersama dengan teman-teman di acara api unggun, tiba-tiba tuh apinya tuh kayak mati gitu seketika, kayak disiram air dari atas. Padahal tadinya api unggunnya tuh sengaja dibuat gede banget dengan menggunakan kayu yang tebal dari batang pohon. Mendadak kita semua panik, ya mau gimana, dan akhirnya pada malam itu juga kita memutuskan untuk meninggalkan camp dan balik ke Jakarta, kata si lady sembari dia menceritakan kisahnya tersebut. Percaya atau tidak, kisah-kisah mistis Gunung Salak terjadi bukan hanya pada satu atau dua orang saja. Meski sudah ada ilmu pengetahuan dan studi yang mencoba membuktikan, kejadian ini masih menjadi sebuah misteri yang belum dapat dipecahkan. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian pernah mengalami hal serupa di Gunung Salak?
Kalau kalian pernah mengalami hal serupa, jangan lupa like, komen di bawah ini, ceritakan pengalaman kalian. Dan mungkin di next video gue akan membahas cerita-cerita dari kalian. Ya, itulah tadi kisah horor yang diceritakan oleh salah satu pendaki dari Gunung Salak. Sebelumnya ini hanya cerita dari dia ya guys, jadi belum tahu kebenarannya dan kalian pun boleh percaya ataupun tidak, itu hak kalian. Jadi ingat, ini hanya cerita dari salah satu pendaki ya guys. Kalian boleh percaya ataupun tidak, itu hak kalian. Sebelumnya gue minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya guys. Jika kalian punya informasi yang lebih lengkap yang belum gue sampaikan di video ini, kalian boleh tambahkan di kolom komentar di bawah ini. Oke, sampai jumpa lagi di episode horor selanjutnya. Bye, assalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan upload secara terus-menerus. Jika ada kritik dan saran, kalian boleh tambahkan di kolom komentar, karena kritik dan saran dari kalian sangat-sangat kami butuhkan agar channel ini menjadi lebih baik dan terus berkembang. Terima kasih.